Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat serta karunia dari Allah lah kita semua bisa menghadiri pelaksanaan salat Jumat secara berjamaah. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari atas mimbar yang mulia ini khatib ingin berwasiat kepada diri pribadi dan jamaah sekalian untuk mari kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya iman dan takwa, yaitu dengan melaksanakan seluruh perintah yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita dan menjauhi seluruh larangan yang Allah Subhanahu wa taala larang untuk kita lakukan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam agama Islam, Islam mencela sifat kemalasan dan Islam memuji orang yang memiliki sifat rajin bekerja. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu doa yang sering beliau panjatkan di setiap akhir salat tatkala tasyahud, beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Islam memerintahkan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala agar bekerja dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk mewujudkan kemaslahatan manusia secara umum. Di mana banyak sekali ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalamnya, di antaranya surat An-Naba ayat 11, wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan kami telah menjadikan siang hari sebagai tempat mencari kehidupan, maksudnya mencari nafkah. Begitu pula di dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh
wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan apabila solat telah selesai dilaksanakan, maka menyebarlah kalian dan carilah dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bekerja, mencari rizki yang halal yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Dan ingatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya agar kalian beruntung. Begitu pula banyak sekali ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi SAW yang menunjukkan agar kita bekerja, agar kita berusaha. Bahkan Nabi SAW sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani, ya, Nabi pernah mencium tangan salah seorang sahabat yang tangannya kasar, yang tangannya gosong karena mencari nafkah, mungkin pekerjaannya berat. Ya, lalu beliau mengatakan, inilah tangan yang tidak akan tersentuh api neraka. Walaupun memang derajat hadisnya diperselisihkan. Begitu pula ada hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, innallaha yuhibbul mu'min al-muhtarif. Sesungguhnya Allah menyukai seorang mukmin yang bekerja. Oleh karena itu, merupakan hal yang dicela di dalam syariat Islam, yaitu sifat bermalas-malasan, berpangku tangan, pengangguran, tidak ingin bekerja, tidak ingin berusaha, dan hanya mengandalkan dari apa yang diberikan oleh orang lain, bersandar diri kepada orang lain, tidak bekerja dari hasil usahanya diri sendiri. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus mau bekerja, kita harus mau berusaha mencari nafkah, karena ketahuilah memberikan nafkah bagi orang yang memiliki tanggungan hukumnya adalah wajib. Barang siapa yang tidak memberikan nafkah kepada orang yang menjadi tanggungannya, maka dia akan berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah At-Talaq ayat yang ke-7, liyunfik dzu sa'ati min sa'atih wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Hendaknya orang yang memiliki kelapangan memberikan nafkah dari kelapangan yang telah Allah berikan kepadanya, dan barang siapa yang rizkinya terbatas sedikit, maka hendaknya dia berinfak sesuai dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak membebani suatu jiwa kecuali atas apa yang telah Allah berikan kepada dirinya. Kemudian Nabi SAW juga bersabda dalam sebuah hadis bagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan hadisnya dihasankan oleh Syalbani rahimahullah taala, kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaqut. Cukup bagi seseorang dianggap berdosa tatkala dia mengabaikan, menyia-nyiakan orang yang telah menjadi tanggungannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu pula ketahuilah mencari nafkah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, dinar anfaqtahu fi sabilillah wa dinar anfaqtahu fi raqabatin wa dinar tasaddaqta bihi ala miskin wa dinar anfaqtahu ala ahlik. Dinar yang engkau nafkahkan di jalan Allah, dinar yang engkau nafkahkan untuk membebaskan budak, dinar yang engkau sedekahkan kepada fakir miskin, dan dinar yang engkau nafkahkan kepada keluargamu. A'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Di antara pengeluaran nafkah yang tadi kita sebutkan, ternyata Nabi SAW menyebutkan, dan yang paling besar pahalanya adalah dinar atau harta yang kita keluarkan untuk keluarga kita. Oleh karena itu, ini menjadi motivasi bagi kita tatkala kita bekerja. Jadi bekerja bukan hanya saja mencari harta untuk kesenangan saja, tetapi ternyata bisa menghasilkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaknya setiap kita memiliki motivasi, memiliki semangat, memiliki sifat rajin bekerja untuk mencari nafkah, untuk memenuhi kemaslahatan dunia kita dan akhirat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, salah satu bentuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal rizki yaitu kita bekerja.
Bukan hanya berdiam diri menunggu rizki datang menghampiri kita di rumah kita. Nabi SAW sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, beliau pernah berkata, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama razaqat tayr ghada himasan wa raha bitanan." Andai saja kalian benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tawakal, maka pastilah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah telah memberikan rizki kepada seekor burung di mana dia berangkat di pagi hari dalam keadaan perut kosong, perut lapar, dan pulang di sore hari dalam keadaan perut penuh. Oleh karena itu, keluarlah. Jangan berdiam diri di rumah, jangan berdiam diri di kampung kalau memang di situ tidak ada hal yang bisa kita kerjakan. Keluarlah, carilah nafkah di bumi Allah Subhanahu wa taala yang luas ini. Banyak di sana tempat-tempat yang bisa kita jadikan untuk mencari rizki yang halal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merupakan hal yang tercela di dalam syariat Islam di mana seseorang meminta-minta, mengemis kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nabi SAW sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim, beliau bersabda, "Ma yazalu rajulu yas'alun nasa hatta ya'tiya yaumal qiyamah laisa fi wajhihi muz'ata lahmin." Orang yang senantiasa meminta-minta, mengemis kepada hari kiamat, dia tidak akan pada hari kiamat melainkan di wajahnya tidak ada daging. Dan ini adalah sebuah celaan, dan ini adalah sebuah ancaman orang yang mengemis-ngemis, meminta-minta kepada orang lain dengan berbagai motif yang ada. Entah itu mengamen, menjadi badut, dan selainnya. Hal itu tidak diperbolehkan di dalam syariat Islam. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir, betapapun kita bersemangat bekerja, betapapun kita rajin mencari nafkah, betapapun kita bersungguh-sungguh untuk memenuhi kebutuhan hidup kita dan keluarga kita, tapi perlu kita ketahui dan perlu kita pahami dengan sebaik-baiknya aturan-aturan syariat Islam, batasan-batasan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita. Maka dari itu kita harus mengetahui etika bekerja. Di antaranya yang pertama yaitu hendaknya tatkala kita bekerja, kita luruskan niat kita, ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bekerja merupakan hal yang mubah, tetapi apabila kita meluruskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, akan berubah menjadi ibadah. Umpamanya kita niatkan pekerjaan kita untuk memenuhi nafkah keluarga yang wajib, untuk bersedekah, untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menutup aurat, untuk kebutuhan pendidikan anak-anak kita. Niat-niat yang baik ini akan merubah status bekerja yang mubah menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung niatnya. Kemudian yang kedua, ketahuilah bahwa bekerja mencari nafkah bukanlah tujuan hidup kita. Oleh karena itu jangan berlebihan. Oleh karena itu jangan mengabaikan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu janganlah kita mengabaikan kewajiban kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya tujuan hakiki, tujuan sebenarnya keberadaan kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Adz-Dzariyat ayat 56 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi sejatinya kita ada di dunia ini untuk beribadah, bukan untuk mengumpulkan harta. Kita diperintahkan mencari rizki, tetapi jangan sampai mengabaikan kehidupan akhirat yang justru itulah yang lebih utama untuk kita perhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wabtaghi fima ataakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Hendaknya kamu mencari kehidupan akhirat dan janganlah kamu lupa nasibmu di dunia ini.
Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita bahwa mencari dunia itu seakan-akan agar kita jangan lupa saja, tetapi tujuannya, ya, tujuan yang utama adanya kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bekerjalah tapi jangan lupa salat, bekerjalah tapi jangan lupa beribadah, baca Al-Qur'an dan yang lainnya yang harus kita laksanakan sebagai bentuk bekal kita di kehidupan akhirat kelak. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita bekerja dengan mencari pekerjaan yang halal. Jangan asal dilabrak saja, asal untung saja tanpa memperhatikan halal haram. Seorang muslim tidak bekerja kecuali dengan pekerjaan yang halal. Seseorang muslim tidak mencari harta kecuali harta yang halal. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dan hadisnya adalah hadis sahih. Beliau bersabda, ayuhan nas, wahai manusia, ittaqullaha wa ajmilu fit talab, bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaguslah kalian dalam mencari rizki. Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfi rizqaha. Sesungguhnya jiwa itu tidak akan mati sampai rizkinya dicukupkan. Jadi jangan khawatir, rizki kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah mencarinya dengan baik, mencarinya dengan cara jalan yang halal, bukan dengan cara jalan yang haram. Karena barang siapa yang memperoleh harta haram, lalu dia makan, lalu dia pakai, lalu dia minum, tidaklah itu semua melainkan akan menjadi api neraka di akhirat kelak. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari suatu yang haram, maka neraka lebih berhak untuk dirinya. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, hendaknya yang kita cari adalah keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar banyak saja. Harta yang sedikit tapi berkah itu lebih baik daripada harta yang banyak tapi tidak berkah. Bagaimanakah sifat harta yang berkah? Sekali lagi, harta yang berkah adalah harta yang halal, yang dicari dengan cara yang halal dan digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau berkata dalam kitabnya Majmu' Fatawa, wal qalilu minal halal yubarak fihi wal haramul katsir yadhhab wa yamhaqu Allah taala. Sedikit ya tapi halal maka akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang haram walaupun itu banyak maka dia akan hilang, akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya nampak biasanya apabila harta itu tidak berkah, harta itu bersumber dari sesuatu yang haram, tidak jelas habisnya, dihambur-hamburkan, disia-siakan, tidak membawa keberkahan untuk dirinya baik di dunia walaupun di akhirat ataupun di akhirat kelak. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa bermanfaat bagi diri kita pribadi sehingga kita memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Al-Yusra TV, menuntun umat dengan ilmu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di hari Jumat yang mulia ini, jangan lupa untuk banyak bersalawat kepada Nabi SAW. Karena barang siapa yang bersalawat sebanyak 1 kali, Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Nabi SAW bersabda, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyara. Barang siapa yang bersalawat kepadaku sebanyak 1 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Allah Subhanahu wa taala pula berfirman di dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين قم إلى الصلاة Al Yusra TV, menuntun umat dengan ilmu.